Yang pertama, niat kan tidak bisa dinilai ya Mas Uceng. Kita hanya bisa menilai dari perbuatannya dan kemudian apa dampak dari perbuatan itu. Dan ketika itu misalnya sudah termanifestasi dalam kebijakan, dan ketika kebijakan terutama misalnya yang diambil oleh pejabat atau diambil oleh petugas negara atau diambil oleh pihak-pihak tertentu dan membawa dampak, baru kemudian itu bisa kita nilai. Kerap kali dalam talk show atau bincang-bincang politik yang saya pandu, kata-kata itu udah jadi kata template. Apapun yang ditanya selalu dimulai dengan demi bangsa dan negara. Padahal kita tahu kerap kali demi bangsa dan negara itu maksudnya demi kepentingan politik elitnya sendiri gitu. Kadang-kadang tuh gue pengen juga sih mereka ngomong terbuka, bukan demi bangsa dan negara ya, demi jabatan yang gue incar gitu. Karena toh memang nggak ada salahnya ngaku mau jabatan. Politisi kan memang berjuang untuk dapat kekuasaan. Yang menjadi problem adalah bagaimana cara kekuasaan itu didapat dan apa yang mau dilakukan ketika sudah dapat kekuasaan itu kan. Itu yang kerap kali jadi masalah. Baik, acara pada siang hari ini mengusung tema melihat Indonesia sebagai negara dengan narasumber yang sudah tidak asing bagi kita semua, yakni Ibu Najwa Shihab SHLLM. Mungkin boleh tepuk tangannya dulu untuk Ibu Najwa Shihab. Baik, sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM yang juga akan jadi moderator pada acara siang hari ini. Kepada Dr. Zainal Arifin Mohtar, silakan. Oke, makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Mana pakai baju merah merdeka, nah, gitu. Nah, ya kan? Saya minta tolong teman-teman masuk aja. Masih ada kursi di sebelah kiri dan masih ada di sebelah kanan. Di depan juga masih ada. Silahkan. Nah, kalau kau lihat di sini penuh banget, nah. Sebagian juga mengikutinya via Zoom dan ada yang via YouTube. Begini. Kenapa mungkin pertanyaan teman-teman, kenapa Mbak Nana harus diajak untuk ngobrol-ngobrol soal ketatanegaraan? Saya kira begini, saya memperkenalkan Nana ya. Nana saya yakin Najwa Shihab tidak perlu diperkenalkan, karena saya yakin Anda semuanya tahu, bahkan saya yakin mungkin tebakan saya 70-80% ini follower nah. Ya, baik di Instagram Nana sekarang 24 jutaan ya. Nana kalau tidak salah Instagram 24 jutaan, YouTube sekitar 10 jutaan, dan kalau saya nggak salah ingat TikTok sekitar 3 jutaan. Jadi saya kira sebagian ini umat followersnya Nana di sini nih, sebagian besar. Tapi tentu bukan cuma alasan itu. Saya kira Najwa Shihab adalah selain influencer, tentu saja dia punya pandangan, posisi yang sudah begitu banyak mewarnai ketatanegaraan, hukum, dan hal-hal lainnya di Republik ini. Tetapi yang kedua, Nana ini juga Anda tahu adalah sarjana hukum. S1-nya di UI, itu yang bikin kita marah, kenapa di UI, kenapa nggak di UGM, ya kan? S2-nya di Melbourne Uni, ya, di Australia. Malang melintang menjadi wartawan saya kira lebih dari 20 tahun, 2005 sampai sekarang ya hampir 20 tahun, lebih dari 20 tahun Nana menjadi wartawan, menjadi influencer sudah jauh juga rekam jejaknya, dan saya kira banyak sekali penghargaan yang Nana juga peroleh seperti Inspiring Woman yang tahun berapa tuh yang terakhir nah? Yang 2003 ya? 2023 ya? 2023. Tahun ini dapat juga sih, cuma nggak ada yang ngitung. Nggak usah dipamer semua nah. Nggak kalah-kalah banget nih di sini.
Yang berikutnya, saya kira kenapa kemudian Najwa Shihab? Karena Najwa Shihab itu punya posisi yang cukup mapan dalam demokrasi di kita. Ya, mapan itu dalam artian solid, lalu kemudian pandangannya sering mempengaruhi anak muda, dan saya kira tema hari ini bicara soal negara, tentu Nana menjadi sangat penting. Oke, tanpa saya bermaksud berpanjang lagi, karena waktu kita cuma 1 jaman 30 menit, 1 jam 20 menit, kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk Najwa Shihab. Oke, kita mulai ya. Nah, apa kabar Nah? Najwa Shihab, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mas Uceng. Tadi disebut S1 di UI, S2 di Melbourne. Semoga S3-nya bisa di UGM ya. Kalau keterima, susah banget tuh S3 di UGM. Ya. Pertanyaannya kapan? Itu dia. Kapan ya? Mungkin nanti kali. Setelah gonjang-ganjing ini selesai. Kayaknya tapi nggak akan selesai ya. Tunggu sebentar. Suaranya kedengeran nggak dengan baik? Kedengeran ya? Oke, kita mulai. Nah, hari ini kita mau bicara sebenarnya soal negara. Ya, saya kira kalau bicara soal negara Indonesia, ya menarik lah. Saya mau minta kita buat lebih tanya jawab aja ya, biar lebih enak gitu. Boleh Mas Uceng, tapi itu artinya aku boleh nanya balik ya? Oke. Short comment dulu silahkan kalau mau 5-10 menit dulu menjelasin soal Nana, apapun yang mau jelasin, kenapa baju merah, pakai pin merah putih dan sebagainya, silakan. Tadi tuh seharian nonton pidato kenegaraan di DPR, dimulai dari pidato Ketua MPR Bambang Susatyo, dilanjutkan dengan pidato Ketua DPR Puan Maharani, kemudian ditutup dengan pidatonya Jokowi. Menyimak berbagai peristiwa politik yang terjadi hari-hari ini. Tadi malam misalnya Presiden terpilih bertemu dengan ketum partai, ada Nasdem, kemudian Perindo, P3. Jadi hari-hari ini tuh hari-hari yang menarik untuk dicermati, hari-hari di mana menjelang besok perayaan 79 tahun kita merdeka, perayaan yang akan dilakukan di 2 tempat. Di Ibu Kota Negara Jakarta, masih sampai sekarang masih Jakarta loh Ibu Kota Negaranya. Ibu Kota Nusantara itu walaupun sudah ada undang-undangnya tapi belum ada Kepresnya, itu belum resmi jadi ibu kota, yang menimbulkan pertanyaan, kenapa ya ada perayaan 17 Agustus di sana? Urgensinya apa? Menghabiskan 87 miliar rupiah pula gitu. Tapi itu sesuatu hal yang nanti bisa kita bahas belakangan. Tapi yang jelas hari-hari ini itu membuat kita banyak berpikir sih tentang apa artinya jadi warga negara, dan saya merasa setiap kali ada peringatan kemerdekaan, kerap kali itu didominasi oleh elit. Kerap kali itu, kayak tadi aku bilang, ucapan merdeka aja tuh biasanya hanya disebutkan atau dilantangkan di rapat-rapat partai politik, utamanya biasanya di PDI Perjuangan, utamanya biasanya Ibu Megawati. Tadi Pak Jokowi di akhir pidatonya 3 kali menyebut kata merdeka, dan rasa-rasanya sudah saatnya kita ambil alih tuh kata merdeka, walaupun mungkin makna kata merdekanya berbeda ya kalau diucapkan elit sama diucapkan warga biasa seperti kita. Tapi yang jelas pengen aja sih menjelang hari kemerdekaan ini berbaju merah dan memakai pin merah putih walaupun bukan pin Garuda. Itu mungkin Mas Uceng. Oke. Ada satu tadi kata menarik dari Nana ya. Nana bicara soal menjadi warga negara, ya kan? Menjadi warga negara di hari kemerdekaan. Boleh nggak, Nana sih menganggap menjadi warga negara di negara seperti Indonesia itu harusnya kayak gimana sih? Yang jelas kalau dari kacamataku dan dari kacamata orang gitu ya, tentunya kan kita bukan satu orang yang punya satu fungsi. Saya misalnya jadi wartawan, bukan 20 tahun Mas Uceng, saya jadi wartawan sejak tahun 2000, jadi sudah hampir 25 tahun. Selain wartawan, saya juga pengusaha media. Narasi berdiri sejak 7 tahun yang lalu, sekarang Narasi ada 170 orang, berarti saya juga memakai topi itu. Saya wartawan, tapi saya juga pemilik media, saya juga seorang perempuan, saya juga seorang yang
Saya pegiat literasi, saya dulu sempat duta baca Indonesia selama sekian tahun. Saya pencinta buku-buku indah, dan saya merasa setiap fungsi yang saya lakukan, itu saya punya pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana saya melihat negara. Sebagai wartawan, saya diajarkan untuk skeptis melihat situasi negeri. Dan memang itu, selain memang itu diajarkan, rasanya memang itu yang membuat kita akhirnya defaultnya seperti itu. Selama puluhan tahun, saya meliput situasi politik dan hukum, dan ada tuh satu ungkapan Mark Twain, history doesn't repeat itself but it rhymes. Sejarah tidak pernah berulang, tetapi punya rima yang sama. Jadi saya meliput korupsi misalnya, sejak dulu sampai sekarang polanya itu saja. Saya kerap kali meliput atau sidak ke penjara. Dari mulai 20 tahun yang lalu sampai sekarang, mau sidak dimanapun kondisinya seperti itu saja. Koruptor dapat sel yang selalu luar biasa mewah, maling kecil dapat selnya luar biasa menyedihkan, bahkan tidurnya harus bergantian. Dari mulai awal saya jadi wartawan sampai sekarang kondisinya sama. Saya meliput pemilu langsung dari mulai 2004 sampai sekarang. Pola-polanya pun sama. Money politiknya, bagaimana elit yang menentukan pencalonannya, bagaimana warga hanya dibujuk pada saat mereka diperlukan suaranya. Jadi memang berbagai peristiwa politik dan hukum yang saya liput membuat saya melihat negara dalam kapasitas saya sebagai wartawan menjadi sangat skeptis dan lelah. Tetapi ketika saya menjadi seorang pengusaha, entrepreneur, yang harus memastikan 170 karyawan Narasi bisa dapat gaji. Pengusaha itu harus optimis. Kalau saya tidak optimis, bagaimana saya memastikan bahwa industri ini akan bisa terus hidup? Bagaimana saya bisa memastikan punya semangat untuk terus mencari peluang dan kesempatan supaya media yang banyak sekarang, media terutama media cetak, tutup dan istilahnya memasuki usia senjakala, itu narasi tetap bisa berkibar dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya. Jadi kacamata saya sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur harus optimis melihat berbagai situasi. Dan saya ingat Mas Uceng, kita waktu itu pernah diskusi, apa sih alasan kita untuk optimis? Saya sempat membuat satu list panjang tuh, optimisme itu apa? Dan kita sepakat waktu itu, optimisme itu bukan percaya semuanya akan baik-baik saja, tapi optimisme itu setiap ada proses, itu kan? Yang baik kita dukung, yang buruk kita lawan gitu. Dan yang membuat kita optimis apa salah satunya? Karena masyarakat kita kan resourceful. Nggak perlu diurusin juga kita bisa ngurus sendiri kok. Terkadang diurusin negara atau pejabat malah menambah ruwet. Jadi itu salah satu alasan untuk kita optimis, masyarakat kita kreatif. Saya bisa optimis karena saya kerap kali bertemu dengan anak-anak muda. Ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa baru. Dan saya percaya anak-anak muda kita itu semakin lama semakin berani, semakin peduli, semakin kritis. Dan itu dasar optimisme saya. Saya optimis karena saya melihat ada banyak orang yang melakukan sesuatu bukan untuk tujuan mencari jabatan atau mencari keuntungan sendiri, tetapi untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil. Ada banyak sekali kok orang-orang yang melakukan sesuatu tanpa embel-embel agenda apapun. Banyak sekali orang-orang yang tidak dapat panggung tapi tetap setia pada proses dan perjuangannya. Itu saya temukan dan itu membuat optimis. Dan apalagi kan waktu itu kita pernah diskusi Mas Uceng, optimis itu kan bagian dari perintah agama ya. Bagaimana kita disuruh untuk menanam pohon walaupun besok kiamat. Itu bagian dari kita terus percaya bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk perbaikan. Jadi ketika saya menjadi warga negara, saya juga harus optimis melihat negeri ini. Dan ketika saya menjadi pencinta literasi, ketika saya menjadi pemuja Djoko Pinurbo dan almarhum Sapardi, saya menjadi seorang romantis. Romantis itu kan kalau melihat sesuatu yang indah-indah ya. Orang kalau jatuh cinta tuh kan maunya ngelihat yang bagus-bagusnya ya Mas Uceng. Dan saya sebagai warga negara juga saya merasa kita juga harus sedikit romantis pada negeri ini, berusaha untuk melihat yang indah-indah dari negeri ini. Dan memang mana yang indah?
Nah, emang masih ada yang indah dari negeri ini? Itu yang harus dicari, banyak kok yang indah Mas Uceng. Dan kan kita ingat gak sih, saya selalu bilang, Mas Uceng bilang kan, kalau misalnya proses mencintai negeri ini itu proses, ada istilahnya apa tuh Mas, kalau mati itu mati syahid karena itu indah kan. Kita berjuang untuk sesuatu yang kita cintai, itu kan sesuatu yang indah. Kalau mau pakai alasan pejabat, misalnya nih ya, sumber daya panas bumi ada 40% di Indonesia. Tingkat kependidikan kita itu dibandingkan dengan negara-negara lain, tingkat pendidikan dasarnya itu sudah setara dengan Jepang dan Korea. Tingkat kelas menengah kita itu makin lama makin tinggi, dan ini yang kita harapkan bisa jadi kalangan yang kritis. Jadi sebetulnya ada banyak hal-hal yang kalau kita resapi, itu bisa bikin kita punya sedikit rasa romantisme. Dan sekarang kuncinya menurut saya, bagaimana kita mengatur dosis. Kapan kita harus skeptis, kapan kita harus optimis, dan kapan kita harus romantis terhadap negeri ini. Spesifik untuk mahasiswa, terutama mahasiswa hukum, menurut saya dosisnya harus banyak di dosis yang kencang atau garang. Dosis mahasiswa hari-hari ini, terutama mahasiswa hukum, yang seharusnya pada saat masa kuliah sekarang diajarkan kepekaan terhadap ketidakadilan, dosis yang paling utama yang harus dimiliki bagaimana kalian melihat negara saat ini adalah dosis mempertanyakan berbagai kesewenang-wenangan yang terjadi saat ini. Karena menurut saya itu yang perlu kita harapkan dari maha atas siswa yang dapat privilege untuk bisa kuliah. Kalau bukan mahasiswa, siapa yang kita harapkan akan berbicara soal polisi yang menyiksa anak sampai mati di Padang, tentara yang mukulin anak di Medan sampai mati? Siapa yang akan bicara kalau bukan mahasiswa? Siapa yang akan bicara soal anggaran IKN yang rencananya akan ngasih insentif pada PNS sampai 100 juta, sementara guru honorer di berbagai daerah gajinya ratusan ribu aja nggak nyampe? Siapa yang akan bicara soal hal-hal yang betul-betul mengganggu kepekaan kita? Mahasiswa hukum yang diajarkan bukan hanya aturan pasal-pasal, tapi seharusnya diajarkan empati, melihat kesewenang-wenangan. Dosis yang harus kalian pertebal adalah dosis kegarangan kalian terhadap berbagai ketidakadilan itu. Tetapi jangan lupa dosis romantisnya juga harus ada, karena tanpa ada romantisme melihat yang indah, kegarangan itu akan jadi, saya takutnya akan jadi skeptisme. Marah aja, nggak mau melakukan apa-apa, karena apapun yang dilakukan akan percuma. Jadi mari mencari dosis yang pas untuk melihat negara ini seperti apa. Mungkin itu Mas Uceng. Oke, nah gini, tadi kan ada bahasa yang menurut saya menarik, mencintai negeri ini, lalu kemudian mencoba. Masalahnya begini, negara itu seringkali mengalami paradoksal. Jadi paradoks, dia atas nama, dia memperjuangkan kemerdekaan, atas nama perjuangan kedaulatan dan kemerdekaan itu atas nama mau memperbaiki warga, tapi pada saat yang sama mereka kan melanggar hak warga dengan alasan yang sama. Ya. Jadi dengan katanya ya sama, kalaupun pejabat itu misalnya ada pejabat yang main sumber daya, sama sebenarnya mereka bicaranya saya mencintai negeri ini, makanya saya cari sumber daya yang bisa diusahakan lalu kemudian yang gitu-gitu. Nah, gimana sih cara membedakan kecintaan yang memang berbasis beneran dengan berbasis keuntungan pribadi itu? Menurut Nana? Yang pertama, niat kan tidak bisa dinilai ya Mas Uceng. Kita hanya bisa menilai dari perbuatannya dan kemudian apa dampak dari perbuatan itu. Dan ketika itu misalnya sudah termanifestasi dalam kebijakan, dan ketika kebijakan terutama misalnya yang diambil oleh pejabat atau diambil oleh petugas negara atau diambil oleh pihak-pihak tertentu dan membawa dampak, baru kemudian itu bisa kita nilai. Kerap kali dalam talk show atau bincang-bincang politik yang saya pandu, kata-kata itu udah jadi kata template. Apapun yang ditanya selalu dimulai dengan demi bangsa dan negara. Padahal kita tahu
kerap kali demi bangsa dan negara itu maksudnya demi kepentingan politik elitnya sendiri gitu. Kadang-kadang tuh gue pengen juga sih mereka ngomong terbuka, bukan demi bangsa dan negara ya, demi jabatan yang gue incar gitu. Karena toh memang nggak ada salahnya ngaku mau jabatan. Politisi kan memang berjuang untuk dapat kekuasaan. Yang menjadi problem adalah bagaimana cara kekuasaan itu didapat dan apa yang mau dilakukan ketika sudah dapat kekuasaan itu kan. Itu yang kerap kali jadi masalah. Tetapi seperti yang tadi Mas Uceng bilang, kalimat atau template demi bangsa dan negara yang membungkus niatan yang seolah-olah apa yang dilakukannya itu mengatasnamakan kita warga negara, itu yang terkadang membuat kita menjadi sinis, skeptis, apalagi melihat tujuannya atau kemudian melihat dampaknya, itu bukan untuk kepentingan publik tetapi juga untuk kepentingan kelompoknya atau segelintir orang-orang yang dapat manfaat dari situ, Mas Uceng.